Welcome back everyone. We have the great Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita mendapat kehormatan besar karena bersama kita hadir Duta Besar Jack Matlock, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Uni Soviet, yang bersama Presiden Reagan berperan dalam merundingkan berakhirnya Perang Dingin. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam program ini dan juga terima kasih atas kontribusi Anda bagi sejarah dunia. Senang besar pertama itu. Jadi, waktu itu Anda bertugas di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow sebagai diplomat muda saat krisis rudal Kuba tahun 1962. Saya ingin bertanya tentang bagaimana diplomasi waktu itu berhasil mencegah bencana. Dan kalau bisa, mengaitkannya dengan pelajaran untuk situasi sekarang, ketika NATO tampaknya sedang menuju konfrontasi langsung dengan Rusia. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, after Ms. Mahler Harris Smith krisis rudal Kuba. About those days during the Cuban Missile Crisis. Well, at the time, Waktu itu, tidak, kami belum sepenuhnya memahami semua bahaya yang terjadi. Sebenarnya nyaris mengalami pertukaran senjata nuklir yang bisa saja berkembang menjadi konflik besar yang sangat menghancurkan. Situasinya begini, setelah Amerika Serikat mencoba menyerang Kuba dengan menggunakan para pengungsi Kuba, dan upaya itu gagal, pemimpin Kuba Fidel Castro meminta Uni Soviet untuk menempatkan rudal nuklir jarak menengah di Kuba. Mereka melakukannya secara rahasia, meskipun intelijen kami mulai mendeteksinya. Lalu terjadilah konfrontasi diplomatik dimulai di PBB dan lewat pesan-pesan yang dikirim bolak-balik kedua pihak. beginning in the UN and with messages back and forth. That the situation was that Situasinya waktu itu begini. Begitu kita tahu ada rudal jarak menengah di Kuba yang bisa menjangkau Miami dan bahkan jauh masuk ke wilayah Amerika Serikat, hal itu dianggap sama sekali tidak bisa diterima. Militer menyarankan Kennedy untuk menyerang pangkalan-pangkalan itu. Untungnya, dia menolak saran itu. Belakangan kita tahu, kalau serangan benar-benar dilakukan, komandan yang bertanggung jawab, kalau tidak salah seorang kolonel, bisa saja menembakkan rudal-rudal itu kalau dia diserang. Jadi beruntung sekali bagi kita semua, Kennedy menolak nasihat itu. Setelah itu ada pertukaran pesan dengan Khrushchev. Waktu itu kita belum punya yang kemudian dikenal sebagai hotline. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan cepat secara langsung. so that they could in effect communicate quickly. So that these letters Jadi surat-surat itu, salah satunya yang paling penting, diserahkan kepada kami langsung di Kedutaan Besar Amerika di Moskow sekitar jam 10 malam. Kami harus menerjemahkannya dan mengirimkannya ke Washington lewat telegraf. Saya salah satu penerjemah utama yang mengerjakan pesan itu. Waktu itu tentu saja kami tidak bisa mengirim teks dalam bahasa Rusia, karena sistem kami belum mendukung huruf Kiril. Jadi bagaimanapun juga, surat itu harus diterjemahkan dulu sebelum Kennedy bisa membacanya. Tapi kami berhasil mengirimkan ringkasannya dengan sangat cepat, dan teks lengkapnya kurang dari 2 jam kemudian. Situasinya benar-benar menegangkan. Dan akhirnya, keputusan yang diambil adalah bahwa pihak Soviet akan menarik rudal-rudal itu dari Kuba dan mengumumkan bahwa mereka akan melakukannya. Cuba and announced that they would do so. At the same time, they pointed out that we Pada saat yang sama, mereka menunjukkan bahwa kita punya rudal nuklir yang ditempatkan di Turki yang bisa mempai Uni Soviet. Kennedy setuju untuk akhirnya menarik rudal-rudal itu, tapi tanpa mengumumkannya. Jadi pada dasarnya, kita harus membuatnya terlihat seolah-olah Khrushchev mundur karena tekanan dari kita. Saya kira itu penting bagi Kennedy secara politik. Faktanya kita membuat kesepakatan agar kedua pihak sama-sama menarik pasukannya. Belakangan kita tahu, ada bahaya nyata situasi itu berubah jadi perang nuklir. Karena pada satu titik, kapal perusak Amerika menemukan kapal selam Soviet yang membawa torpedo nuklir. Kapal itu dipaksa naik ke permukaan untuk mengambil udara, sementara kapal perusak terus membayangi. Kita baru tahu kemudian bahwa komandan kapal selam itu sempat ingin memberi perintah untuk menembakkan torpedo ke kapal perusak tersebut. the destroyer
Fortunately, the commander of the squadron was on the same. Untungnya, komandan skuadron itu berada di kapal selam yang sama dan membatalkan perintah tersebut. Entah apa yang akan terjadi kalau perintah itu benar-benar dijalankan. Jadi kalau kita melihat kembali peristiwa itu, dan kemudian saat Perang Dingin berakhir, kami mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang terlibat beberapa kali di kedua pihak untuk membahas masalah ini. Dan pada waktu itu, jelas bahwa kami di pihak Amerika sebenarnya tidak tahu seberapa dekat kami dengan situasi berbahaya itu. Selain itu, kalau kita melihat ke belakang, ketika orang sekarang bicara tentang hukum internasional dan sebagainya, harus diakui bahwa secara hukum internasional, Kuba punya hak penuh untuk meminta perlindungan. Mereka sudah diserang. Jadi ancaman yang kami buat bisa dibilang tidak dibenarkan menurut hukum internasional. Tapi jelas bisa dimauer kalau mencegah terjadi konflik. Of avoiding a conflict. But so looking back, I would say that Kalau saya lihat ke belakang, saya bisa bilang itu benar-benar situasi yang nyaris tak terkendali. Tapi dari situ kami berdua belajar bahwa kami harus benar-benar menghadapi masalah ini. Dan memang, selama kira-kira 20 tahun berikutnya, kami mulai menurunkan jumlah senjata nuklir dan membuat aturan supaya konfrontasi seperti itu jadi lebih kecil kemungkinannya. Sayangnya, sejak berakhirnya Perang Dingin, sebagian besar langkah itu sekarang sudah dihapus. Kita kembali ke situasi tanpa perundingan pengendalian senjata seperti dulu di masa Perang Dingin. Sedikit demi sedikit, semua itu ditinggalkan. Menurut saya, ini sangat berbahaya bagi dunia saat ini, karena sekarang kita berada dalam setidaknya dua konflik yang bisa saja berujung pada penggunaan senjata nuklir. Salah satunya adalah perang di Ukraina, dan yang lainnya, war in Ukraine, and the other, of course, is di Timur Tengah terhadap Iran. Sekarang, Iran memang tidak punya senjata nuklir, tapi Israel punya. Dan menurut saya hari ini kita seolah lupa pada Iran. Terutama di Eropa, mereka lupa pada pelajaran yang kita dapat selama Perang Dingin. Salah satu perjanjian paling penting yang kemudian kita negosiasikan di masa pemerintahan Reagan adalah penempatan rudal jarak menengah di Eropa untuk melindungi Eropa dari waktu itu Uni Soviet. Tujuannya agar kemudian kedua pihak sepakat untuk menyingkirkan rudal-rudal jarak menengah itu lewat sebuah perjanjian, sehingga kedua belah pihak sama-sama remove these intermediate range missiles. I might say that in those days, when we bisa saya katakan, pada masa itu ketika kami melakukan simulasi perang rahasia, sudah jelas bahwa kalau senjata nuklir sampai digunakan di Eropa, senjata itu justru akan digunakan terhadap negara-negara yang sedang dibelah. Situasinya benar-benar tidak masuk akal. Tapi kemudian kami keluar dari perjanjian-perjanjian itu. Sekarang perjanjian itu sudah tidak ada lagi. Dan tampaknya, itu was amalit desvokirbat no barat Amerikat Amerista Serikat dalam perang di Ukraina, and karjan exterior berisi for mangi is for right tinggi. that danger, I think, to a very high level. Why do you think the rules? Kenapa menurut Anda aturan-aturan itu seolah hilang? Karena kalau saya lihat para diplomat sekarang, mereka tampaknya menganggap kompromi sebagai tanda kelemahan. Seringkali malah disebut sebagai bentuk penyerahan diri. Mereka tidak mau menerima adanya garis merah, dan mereka juga tampak tidak lagi takut dengan senjata nuklir. Hal ini pun dianggap sebagai kelemahan. Bagaimana Anda memahami apa yang terjadi dengan diplomasi dan para diplomat secara umum? Kenapa kita tidak lagi melakukan hal-hal mendasar, seperti mempertimbangkan kekhawatiran keamanan dari pihak lawan? Ini sesuatu yang sering membuat saya heran. Kita tidak membahas apa yang dikhawatirkan Rusia. Kita tidak membahas Iran. Kita tidak membahas Tiongkok. Semua itu hampir dianggap seperti tindakan pengkhianatan. Seolah kita tidak boleh berempati pada pihak lawan dan harus mengabaikan kekhawatiran keamanan mereka. But it's hard for me to understand. Tapi saya sulit memahami kenapa mereka mengambil sikap seperti itu. Karena kalau senjata nuklir digunakan, mereka akan jadi sangat rentan. Masalahnya, dengan membantu serangan Ukraina terhadap Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia,
Mereka justru memicu kampanye yang sangat kuat di dalam Rusia untuk menggunakan senjata nuklir. Siapapun yang membaca berita bisa melihat bahwa memang ada unsur-unsur seperti itu di sana. Menurut saya, hal-hal itu masih dibatasi oleh Putin, meskipun reputasinya di Barat seperti yang kita tahu. Dan tentu saja saya tidak menyetujui invasi ke Ukraina. Tapi di matanya itu adalah tindakan yang diprovokasi. Diprovokasi oleh campur tangan militer Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya dalam konflik itu. NATO countries in that conflict. So it seems to me that the European Menurut saya, orang-orang Eropa tampaknya mengabaikan bahaya yang sebenarnya juga mengancam mereka sendiri. Sementara itu, dengan memperpanjang perang ini, Ukraina menderita sangat parah. Dan gagasan bahwa mereka sedang membela demokrasi itu menurut saya tidak masuk akal. Pemerintah Ukraina yang sekarang adalah hasil dari sebuah kudeta. Selain itu, presiden yang sekarang juga belum pernah dipilih lewat pemilu. Mereka sudah melewatkan pemilihan umum setidaknya 2 tahun lalu. Kalau melihat hasil survei, kemungkinan besar dia tidak akan terpilih kalau pemilu diadakan hari ini. Saya rasa sebagian besar rakyat Ukraina ingin perang ini segera berakhir. Tapi justru mereka didorong oleh negara-negara besar di Eropa Barat, Inggris, Jerman, dan Prancis untuk terus melanjutkan perang ini. Padahal, itu sama sekali bukan untuk kepentingan mereka. It is not in their interest to do so. And aside from Ukraine, Russia does not. Selain soal Ukraina, Rusia sebenarnya tidak mengancam mereka. Tapi begitu mereka mulai memberikan intelijen, memberikan informasi sasaran, dan memasok senjata yang dipakai Ukraina untuk menyerang Rusia, maka di mata Rusia, mereka bisa dianggap sebagai target serangan juga, terutama jalur transportasi dari semua pasokan itu. Saya rasa mereka benar-benar mengabaikan hal ini. Sementara itu, pertempuran di Timur Dekat terus berlanjut. Dampaknya bukan cuma pada pasokan minyak, tapi juga hal seperti popcorn. Nah, menurut saya, recent youth ini mengakibatkan ambang resesi besar. To a tremendous recession, as an American, I would have. Sebagai orang Amerika, saya harus bilang, sebagian besar peralatan militer dan sebagainya itu sebenarnya kita biayai dengan uang pinjaman. Kita punya defisit keuangan yang paling tinggi. Deficit and money. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, menurut saya situasi seperti ini nggak bisa terus berlanjut terlalu lama. Saya juga sulit memahami kenapa pemerintah-pemerintah itu belum menemukan cara untuk mengakhiri perang itu. Dalam kasus Ukraina, perbatasan yang sekarang dipertahankan oleh Ukraina sebenarnya dibentuk oleh Hitler dan Stalin. Perbatasan itu dibuat untuk tujuan mengendalikan wilayah tersebut. Tapi daerah-daerah di Ukraina yang dulu bukan bagian dari Ukraina secara historis dan juga bukan bagian dari Kekaisaran Rusia, melainkan dulu termasuk dalam Kekaisaran Austria-Hungaria, sekarang pada dasarnya dikendalikan oleh kelompok neo-Nazi. Dan semakin hal ini terlihat jelas, makin tampak juga bahwa dengan melihat apa yang terjadi di dalam negeri Ukraina sendiri, why is we see Zarin Zats the Leiling, Prop Foreign, everything permanent Mordor, performance gorm. Language and other nationalities were guaranteed. This was taken away, and Hal ini diambil agar masalah internal di Ukraina menjadi sangat besar dan mengorbankan nyawa, harta benda, dan segalanya demi perbatasan yang dibuat oleh 2 diktator terbesar abad ke-20 itu benar-benar tidak masuk akal. Saya rasa kebanyakan orang tidak benar-benar paham bagaimana perbatasan itu terbentuk atau apa yang terjadi di dalam Ukraina sendiri yang akhirnya memicu perang ini. Dan saya juga ingin menambahkan, sayangnya, tip Rorazit Smorsopedeng Twister Gerard, the Grayson Biel Fedeng, sebenarnya pada giza tuminyerang mereka. Hal ini jelas terdalam serangan ke Irak, serta total yang mendukung itu saya sepupur versaswi di Vorman dan Prancis menentangnya. not only Russia but also Germany and France opposed. They were correct to do so. But another issue Mereka memang benar melakukan itu. that the expansion Tapi ada masalah lain. once NATO Setelah Perang Dingin berakhir dan NATO mulai melakukan perluasan, aliansi yang dulu bersifat pertahanan berubah menjadi aliansi yang bersifat ofensif. alliance. Wajar kalau negara-negara yang tidak termasuk di dalamnya, seperti Rusia, menentangnya.
Menurut saya, sekarang banyak orang benar-benar salah paham tentang sejarah hal ini. Situasinya sangat berbahaya. Dan sekarang, ketika kita terlibat dalam konflik seperti di Ukraina, dan juga sekarang dengan Iran, kita sering lupa bagaimana semua itu bermula, dan bahwa sebenarnya masalah-masalah ini tidak akan bisa diselesaikan lewat tindakan militer. Saya rasa, semua ini justru sedang membawa dunia ke arah yang sangat berbahaya, bahkan bisa dibilang menuju bencana. A catastrophic course. One of the things I find, extraordinary Salah satu is hal yang menurut saya luar back in the biasa adalah 1990s, kalau kita mundur ke tahun there have been a 90-an. very vigorous Waktu debate itu ada over, perdebatan yang sangat sengit, especially terutama the di Amerika United Serikat soal perluasan NATO. Saya ingat banyak diplomat terkemuka, termasuk Anda sendiri, menentang langkah itu. Mereka menyadari bahwa hal tersebut bisa menempatkan kita, pada dasarnya, ya dalam situasi seperti krisis rudal Kuba, seperti yang sekarang kita lihat dengan Ukraina. Tapi perlahan-lahan, isu itu seolah menghilang. Tidak langsung, tentu saja. Pada tahun 2008, ketika NATO menjanjikan keanggotaan di masa depan untuk Ukraina, penentangan besar kembali muncul. Mantan direktur CIA waktu itu menegaskan bahwa langkah itu bisa memicu perang. Angela Merkel juga mengatakan, Moskow akan melihatnya sebagai deklarasi perang. Jadi, kenapa sekarang menjadi begitu kontroversial untuk mengakui bahwa perluasan NATO, yang pada dasarnya adalah perluasan aliansi militer anti-Rusia, akan memicu konflik? Karena tampaknya, bahkan dalam wacana publik pun, hal ini sering diabaikan. It appears that even the discourse seems to omit this thing. Well, unfortunately, I think that Sayangnya, menurut saya sejak tahun 90-an, pemerintah Amerika Serikat menjalankan kebijakan luar negeri yang, menurut pandangan saya, secara ideologis mirip dengan kebijakan Soviet yang disebut Doktrin Brezhnev. Intinya begini, kalau suatu negara sudah menjadi sosialis, dan saya beri tanda kutip di situ, karena yang dimaksud adalah negara-negara yang dikuasai partai komunis, maka sosialisme itu harus dipertahankan kalau ada tantangan terhadapnya. Itu sebabnya, misalnya, Uni Soviet dapat ikut di Hongroth dengan alasan untuk mempertahankan sosialisme. Kita ada sisi selalu bicara mensuarakan demokrasi. we talked about spreading democracy. Well, first of all, we didn't define democracy. Pertama-tama, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar mendefinisikan apa itu demokrasi dengan jelas. Tapi gagasan bahwa kekuatan dari luar, apalagi dengan menggunakan sanksi ekonomi atau kekuatan militer, bisa menciptakan demokrasi di negara lain, itu benar-benar tidak masuk akal. Itu tidak mungkin terjadi. Faktanya kalau datang dari luar, politik dalam negeri hampir selalu menolak campur tangan seperti itu, dimanapun juga pada titik tertentu. Jadi menurut saya, itu adalah doktrin yang keliru. Kita dulu menyebutnya tatanan dunia liberal, yang digabungkan dengan doktrin militer, yang menyatakan bahwa kita harus mendominasi segalanya. Dominasi penuh di semua bidang adalah bagian dari doktrin militer yang diumumkan pada masa pemerintahan Bush yang kedua. Proclaimed during the second Bush administration. You think other countries are going to pick up with that? Kamu pikir negara-negara lain akan meniru hal itu? Maksud saya, rasanya kita lupa semua pelajaran dasar, baik yang moral maupun yang filosofis, yang seharusnya sudah diajarkan oleh sejarah dan juga agama. Saya rasa hampir semua agama dan tradisi filsafat punya ajaran yang setara dengan perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Tapi justru prinsip inilah yang sekarang dilupakan oleh hampir semua pihak dalam konflik-konflik ini. Saya juga ingin bilang, sepertinya gagasan tentang diplomasi sudah benar-benar hilang. Tidak ada yang menerapkannya lagi. Yang tersisa hanya kekuatan, propaganda, dan argumen yang seringkali didasarkan semata pada emosi. Based upon simply emotion, using terms that could mean almost anything. Menggunakan istilah yang bisa berarti hampir apa saja dan seringkali dalam prosesnya itu bahasa yang menurut saya tidak menghasilkan pemikiran rasional tapi hanya ledakan emosi. Saya rasa semua ini cukup berbahaya. Dan kalau kita lihat masalah lain yang sedang dihadapi planet ini, kerusakan lingkungan, cuaca yang makin tidak menentu, dan segala akibatnya. Tambah lagi dengan potensi kecerdasan buatan yang ciptakan semakin banyak mesin pembunuh dan cara-cara baru untuk menghancurkan.
Saya gimana itu yes bisa bertahan kalau semua ini terus berlanjut. Ini memang seserius itu. It's really that serious. Well, what is the objective or what Jadi is the apa sebenarnya strategy strategi of NATO NATO? sekarang? Because Karena logikanya, kalau kita berada di ambang perang nuklir, seharusnya mereka ingin segera mengakhiri konflik ini. Tapi seperti yang Anda bilang tadi, justru kelihatannya upaya mereka adalah memperpanjang perang. Apakah tujuannya semata-mata untuk mengalahkan Rusia atau menggunakan Ukraina sebagai umpan perang untuk melemahkan Rusia? Apa sebenarnya strategi NATO saat ini? Sulit dipahami. Karena terbicara soal megisi Rusia. Tapi bagaimana cara kita mengkelilingi kekuatan nuklir medun dengan negara small dari James and Medals anime small? when that nuclear power perceives itself to be fighting for its existence? Well, it's very hard to predict these things. Sangat sulit memprediksi hal-hal seperti ini. Saya tahu banyak orang berpikir bahwa, ya, Vladimir Putin sedang kehilangan kekuasaan dan mungkin bisa digulingkan. Siapa yang tahu? Mungkin saja. Meskipun orang sudah memprediksi hal itu selama 10 tahun terakhir. Menurut saya dalam banyak hal, dia justru mempertahankan kekuatan di Rusia yang lebih berbahaya. Dia mendapat tekanan dari berbagai faksi untuk menggunakan senjata nuklir dan menggunakannya terhadap negara-negara Eropa Barat yang memasok senjata dan bahkan menantang mereka. Maksud saya begini, kalau misalnya mereka menyerang fasilitas di Jerman atau mungkin di Polandia, apakah Anda pikir Amerika Serikat atau Prancis atau Jerman akan mengambil risiko dengan menggunakan senjata nuklir? Is going to risk them by using nuclear weapons? I mean, I don't think people are really facing that. Maksud saya rasa orang belum benar-benar menyadari hal itu. Terutama kalau kita dengar beberapa pemimpin Uni Eropa yang bahkan tidak dipilih oleh rakyat dan seringkali mewakili negara-negara terkecil di Eropa bersikap begitu agresif. Saya juga ingin menekankan bahwa banyak orang masih menganggap Rusia itu sama dengan Uni Soviet. Padahal Uni Soviet bukanlah Rusia. Itu adalah negara yang dikuasai oleh rezim komunis, yang justru mempertahankan bahasa-bahasa dari kelompok minoritasnya, bahkan mempromosikannya selama mereka mengikuti garis partai. Jadi bukan soal Rusia berusaha menghapus identitas nasional mereka, tapi sekarang justru Rusia yang memimpin pembubaran Uni Soviet. Dan itu terjadi bukan karena tekanan dari Barat, tapi karena proses internal di dalam negeri. Not because of Western pressure, but because of internal process. And Boris Yeltsin, Dan Boris Yeltsin, yang waktu itu adalah pemimpin terpilih Federasi Rusia, memimpin pembubaran Uni Soviet. Jadi anggapan bahwa orang Rusia selalu jadi pihak yang jahat. Maksud saya, Yeltsin justru berpihak pada negara-negara Baltik. Ketika terjadi kekerasan di sana, dia memerintahkan agar orang Rusia tidak ikut campur. Dan sekarang orang bilang, oh Rusia selalu jadi pihak jahat, mereka itu kaum imperialis. Ya memang, mereka pernah jadi imperialis, tapi kita semua juga begitu. Jadi saya juga ingin bilang, soal sanksi ini benar-benar sepihak. Siapa yang menjatuhkan sanksi pada Amerika Serikat ketika kita menyerbu Irak dan mendudukinya, padahal tidak ada ancaman terhadap Amerika? Tentu saja tidak ada yang bisa. Of course they couldn't. And the United States has derived considerable advantage. Amerika Serikat sebenarnya mendapat banyak keuntungan dari perannya dalam menjaga sistem pembayaran dunia dan hal-hal semacam itu. Tapi kemudian, sistem itu digunakan untuk menyingkirkan Rusia. Padahal dulu kita sendiri yang mendorong mereka meninggalkan komunisme dan beralih ke ekonomi pasar. Mereka melakukannya, dan harus saya katakan dengan kerugian besar di banyak sisi. Tahun 90-an adalah masa yang sangat berat bagi mereka. Itu bukan masa yang demokratis. Tapi sekarang, setelah mereka masuk ke ekonomi global, dan setelah Putin menjadi presiden, mereka melunasi semua utang mereka setelah sebelumnya bangkrut. Sekarang mereka dikenai sanksi yang mencekik. Meskipun kenyataannya sanksi itu tidak benar-benar mencekik mereka. Saya benar-benar tidak mengerti. Yang bisa saya katakan adalah kita sekarang punya generasi pemimpin yang tidak mengalami perang dingin. Ditambah juga as muhrim juth pemex lusai tant in your Billingham. The lessons that we should have learned at that time. Well, let me ask this last question. Baik,
Saya mau tanya satu hal terakhir. Waktu Anda berada di kedutaan pada tahun 60-an, kalian berhasil menemukan jalan keluar dari krisis rudal Kuba. Anda dan Reagan juga bernegosiasi untuk mengakhiri Perang Dingin. Jadi, waktu itu jalurnya juga lewat diplomasi. Nah, kalau melihat krisis yang terjadi sekarang di Ukraina, bagaimana menurut Anda? Apakah masih mungkin perang ini bisa diselesaikan? How is it possible to resolve this war? Well, I think the only solution is going to Menurut saya, satu-satunya solusi adalah menggambar ulang perbatasan itu. Ini bukan, bisa dibilang, perbatasan tradisional Ukraina yang sudah lama ada. Semua wilayah itu, sampai akhir Perang Dingin, sebenarnya merupakan bagian dari negara lain, negara berdaulat lain. Dan pada awalnya saya akan bilang, Rusia bukan hanya menghormati integritas teritorial, tapi juga mematuhi syarat-syaratnya. Dan menurut saya, syarat itu cukup jelas, bahwa Ukraina tidak boleh menjadi bagian dari aliansi militer yang bersifat bermusuhan. Jadi untuk mempertahankan hal itu, Ukraina harus tetap di luar NATO, dan NATO juga harus menahan diri untuk tidak mencoba menarik mereka masuk. Saya rasa hal itu jelas bagi kita semua. And I think that was very clear to all of us. When the whole question of NATO expansion came up, Waktu isu perluasan NATO muncul di akhir tahun 90-an, saya memberikan kesaksian di hadapan Kongres Amerika Serikat, tepatnya di Komite Hubungan Luar Negeri Senat yang saat itu dipimpin oleh Joseph Biden. Saya menyampaikan bahwa memulai perluasan NATO adalah kesalahan besar, karena kalau itu diteruskan bisa membawa kita ke krisis yang sangat serius. Faktanya, alasan yang digunakan untuk memperluas NATO waktu itu adalah ungkapan keluar dari wilayah atau keluar dari bisnis. Artinya, NATO harus digunakan sebagai aliansi yang bersifat ofensif. Dan pada kenyataannya, memang begitu. Meskipun Rusia menerima beberapa perluasan awal, negara-negara di Eropa Tengah dan kemudian negara-negara Baltik, saya masih ingat, saya berada di New York ketika Vladimir Putin, yang saat itu baru menjabat sebagai Presiden Rusia, datang dan memberikan ceramah di Universitas Columbia. and he gave a talk at Columbia University, and I asked him directly during that about. Dan waktu itu saya tanya dia langsung soal 3 negara Baltik yang bergabung dengan NATO. He said he didn't think that. Dia bilang menurutnya itu tidak perlu, tapi pada dasarnya dia akan mentolerirnya selama tidak ada pangkalan militer di sana. Nah, ini hal lain. Kita mulai menempatkan pangkalan militer di negara-negara Eropa Timur itu, bahkan sebelum muncul pertanyaan tentang keanggotaan Ukraina. Dan langkah itu sangat ditentang. Dan menurut saya memang ada alasannya. Karena meskipun sistem yang kita pasang di Polandia dan Rumania adalah sistem rudal antibalistik, sistem itu sebenarnya bisa digunakan untuk serangan hanya dengan mengubah perangkat lunaknya. Jadi jelas kenapa pemimpin Rusia manapun akan menolak hal itu. Tapi tetap saja dari satu isu ke isu lain, kita mulai memperlakukan Rusia dengan cara yang berbeda dari negara-negara lain. Different from others. We had sanctions. Kita dulu punya sanksi yang mencegah mereka bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia karena praktik imigrasi. Padahal hal itu sebenarnya sudah berakhir di tahun terakhir Uni Soviet dan tidak pernah menjadi masalah di Rusia. Tapi kita tetap mempertahankannya karena alasan lain. Sementara kita justru membawa Tiongkok masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia lebih dari 10 tahun sebelum kita mengizinkan Rusia bergabung. Lalu kita juga memberlakukan sanksi atas apa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia. Padahal pelanggaran semacam itu juga terjadi di Amerika Serikat. Menurut saya, seluruh gagasan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain atas hal-hal yang mereka lakukan di dalam negeri itu benar-benar keliru. Namun sekarang, justru Eropa yang mendorong kebijakan seperti ini bahkan lebih jauh daripada Amerika Serikat. Even further than the United States. And yet, you know, Tapi seperti yang kita tahu, sebagian besar industri Jerman jelas nggak akan bisa bersaing tanpa misalnya gas dari Rusia. Dan membiarkan hal-hal seperti sabotas pipa Nord Stream hanya demi membuat Rusia kehilangan pasar. Menurut saya itu bukan cuma melanggar hukum internasional yang sudah lama berlaku, tapi juga melanggar rasa kemanusiaan yang paling dasar.
it violates, in my point. Jadi gagasan bahwa Rusia satu-satunya pihak yang agresif dan harus dijatuhi sanksi, sementara negara lain juga melakukan tindakan yang bisa dibilang bahkan lebih serius, itu benar-benar membingungkan saya. Saya nggak paham bagaimana orang yang benar-benar mengerti sejarah persoalan ini dan apa yang sedang dipertaruhkan bisa memilih jalan seperti itu. Can go this course. The only way, and as these wars. Satu-satunya cara, dan kamu tahu, seiring perang ini terus berlanjut, makin lama makin sulit untuk diselesaikan. Kerusakan juga makin besar di semua pihak. Intinya kalau secara ajaib perbatasan asli Ukraina bisa dipulihkan, Ukraina tetap tidak akan bisa memerintah wilayah itu. Akan terjadi ketidakstabilan besar. Dan siapapun yang paham soal ini, kebetulan saya salah satunya, saya bisa bahasa Rusia dan Ukraina, dan saya cukup mengenal sejarah wilayah itu, akan tahu bahwa sekarang para polisi benar-benar mengabaikan dan memutarbalikkannya. Dan itu merugikan yang tepat. To the damage of everybody involved. So, the only way it's going to be solved is by. Jadi satu-satunya cara masalah ini bisa diselesaikan adalah kalau Ukraina sekarang melepaskan sebagian wilayah itu. Seberapa banyak ya? Mungkin masih bisa dinegosiasikan. Tapi emosi di kedua pihak sudah sangat tinggi. Dan keduanya sama-sama keras kepala, berusaha mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dicapai dengan cara seperti ini. Sementara itu, kita lihat negara-negara Eropa terus menambah anggaran pertahanan mereka. Padahal, mereka tidak akan merasa terancam oleh Rusia kalau saja mereka tidak ikut campur di Ukraina. Dan gagasan ini, tentu saja, negara saya sendiri juga sedang membuat kita bangkrut dengan semua fokus berlebihan pada militer. Dan kalau kita lihat perkembangan selanjutnya, kita menyaksikan semakin banyak alat penghancur yang terus dikembangkan. Kalau ini berlanjut, jelas tidak akan bisa dipertahankan. If continued, is simply not sustainable. Ambassador, thank Duty you so besar, much terima kasih for, Captain, dapat bertandingan dan penunggaman Anda. Ini mengtemai sama sedikit nuh dan. troubling Wish times. I could be more optimistic. Kita seharusnya lebih optimis. Tapi sampai kita benar-benar terbuka terhadap hal-hal yang mendasar, kita akan terus membuat demi kesalahan. Thank you for Terima kasih atas kesempatan untuk hadir di sini. opportunity to be home.